ala Muhammad. Mudah-mudahan tambah berkah acara kita pada malam hari ini. Baik, mari sama-sama kita dengarkan Maulidatul Hasanah yang ketiga ya, yang akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren At-Tawazun Karijati Subang, Al-Mukarram Kiai Haji Musyfiq Amrullah. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, Jenderal Mubalik kita Abi Kiai Haji Dr. Manarul Hidayah mata'anallah bituli hayatih, Ketua PKMN Fadilatul Mukarram Buya Kiai Haji Abdul Mujib mata'anallah bituli hayatih, Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhyiddin Ishaq, alhamdulillah berkenan hadir beserta Kiai Haji Luqman mata'anallah bituli hayatihima, Ketua LBM, Aswaja pakai misbah, alhamdulillah yang pakai udang-udang, Sahibul Bait Kiai Haji Zuhri Yaqub beserta keluarga mata'anallah bituli hayatihim. Hadirin wal hadirat, para kiai mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya. Ibu-ibu, halo, sinyal kuat, baterai bagus, pulsa ada, lanjut. Ini bedanya orang Subang sama orang Kosambi. Ke orang Subang saya tanya lanjut, terserah kiai. Di sana nggak ada yang berani merintah kiai, takut kualat. Ini orang-orang Kosambi beda. Lanjut. Ini kurang ajar nih. Saya ditugaskan oleh Kiai Zuhri untuk menyampaikan prinsip-prinsip ajaran NU. Antara lain adalah yang pertama at-tasamuh, yang kedua at-tawasut, yang ketiga adalah at-tawazun, yang keempat amar ma'ruf nahi, harus selesai 10 menit. Halo? Bismillah. Paling cuma satu yang saya sampaikan. Tasamuh
tasamuh itu bahasa kitanya toleran. Orang-orang Nahdliyin tidak pernah mencela terhadap perbedaan dengan kita, sampai perbedaan agama sekalipun. Kita warga Nahdliyin tidak boleh mencela sesembahan orang lain. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tetapi sebaliknya, halo, ini orang Kosambi nih ya, Masya Allah. Kita lanjut, Bu. Bu, saya sengaja berdiri, kiai-kiai sebelumnya duduk, karena yang duduk itu sudah tua semua. Saya berdiri untuk menunjukkan bahwa saya masih, katanya, padahal saya sudah punya cucu. Jadi NU juga punya prinsip. Meskipun NU itu adalah menghormati perbedaan yang ada, baik perbedaan agama ataupun pemahaman ajaran agama, tapi warga Nahdliyin juga dibekali untuk menangkis, untuk menjawab jika ada kelompok-kelompok tertentu mencela amaliyah ajaran Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, Pak Kiai kita dari Buntet tadi sudah menyampaikan tentang maulid. Memang di sana ada kelompok tertentu yang mengatakan maulid itu bid'ah. Halo? Halo? Kiai tadi mengatakan ya maulid itu bid'ah. Tetapi As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam bukunya Haula Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menulis beberapa dalil kenapa kita harus memperingati maulid. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa dalam rangka kita ini merealisasikan firman Allah. Kata Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Biasanya kalau orang-orang NU kalau ceramah ayatnya dilagu-laguin, meskipun suaranya kagak enak, yang penting ngelagu. Halo? Tapi kalau nggak diallohin ngambek. Makanya saya pengen diallohin sekali lagi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, kata Allah, katakan wahai Rasulullah kepada mereka, bifadlillah, dengan sebab karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan sebab rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan itu semua, falyafrahu, hendaklah kalian semua gembira dengan adanya rahmat Allah, dengan adanya karunia. Rahmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat manusia adalah lahirnya Nabi kita Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas, sinkron.
wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Di antara rahmat Allah yang luar biasa besar, Nabi kita dilahirkan di alam dunia. Betul tidak? Perintahnya falyafrahu, senang, gembira, syukuran. Sayyid Muhammad Al-Maliki rahimahullah mengatakan juga di dalam kitab itu, mengatakan di antara syukurnya Nabi atas lahirnya beliau sendiri, beliau memperingati hari lahirnya setiap hari Senin. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Ya Rasul, kenapa puasa hari Senin? Dijawab oleh Rasulullah, li'anna fihi wulidtu, karena pada hari itu saya dilahirkan. Saya puasa syukur kepada Allah, saya peringati dengan puasa setiap hari. Jadi tampaknya ada dalilnya. Kita kalau mengatakan bahwa memperingati maulid itu ada dalilnya. Nabi saja memperingati model kayak begini. Nabi nggak pernah. Nah, kata kiai kita tadi, Kiai hilap dari tadi, punten, Kiai Farid mengatakan bahwa bid'ah. Tetapi Imam Asy-Syafi'i, saya baca di dalam Fathul Bari yang dikalam oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika beliau menukil ataupun mensyarah daripada hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah itu dhalalah, sesat, dan setiap sesat itu neraka. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-bid'ah bid'atan, bid'ah itu ada dua. Yang pertama bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Yang kedua adalah bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela. Kapan bid'ah itu dikatakan mahmudah? Ma tuwafiqul Quran was sunnah, selama itu bersesuaian dengan Al-Quran dan sunnah. Kapan itu bid'ah dikatakan sesat? Mala tuwafiqul Quran was sunnah, selama bertentangan dengan ajaran Quran dan sunnah. Makanya sekarang kita ukur, guru kita tadi sudah mengukur, apakah peringatan yang kita lakukan ini sesuai atau tidak dengan ajaran Al-Quran atau tidak. Kiai kita sudah mengatakan. Tadi protokol, mana protokol? Pakai, Masya Allah, belum didatangin kita melihat. Pokoknya cirinya turun, dia datang, kita turun. Dia acara pertama tadi kayak mau apa, Fakhrudin. Acara pertama tadi saya lihat ratib. Apakah ratib itu bertentangan dengan ajaran Quran? Halo? Ratib itu isinya diawali dengan baca ayat kursi, betul? Setelah baca ayat kursi, di sana ada kalimat-kalimat ta'awud, ada a'udzu bi kalimatillahi tamah, ada bismillahirrahmanirrahim, ada kalimat tauhid, la ilaha illallah la syarikalah. Isinya ratibul haddad itu adalah doa-doa makturat yang pernah diajarkan oleh Nabi kita, yang mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya ratibul haddad sesuai dengan ajaran Quran. Baru berapa, 2 jam aja semua habis. Iya, boros banget, dia sambil dicolok. Dia mau datang kayak sini. Enak, tinggal nungguin doang. Kita tadi apa itu? Alhamdulillah. Kiai Farudin, acara yang kedua apa tadi? Peringat membaca maulid. Apakah membaca maulid bertentangan dengan ajaran Quran? Ajaran hadis? Tidak, karena kita diperintahkan oleh Al-Quran, qul siru fil ardi, berjalanlah engkau di muka bumi,
lihatlah, bacalah apa yang terjadi pada masa saat itu, bagaimana akibat orang benar, bagaimana orang-orang yang mendustakan, memperingat, membaca maulid, membaca sejarah sesuai dengan ajaran Quran. Membaca sejarah Julia Perez boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau membaca sejarah Julia Perez saja boleh, apalagi sejarah Nabi kita Muhammad. Acara yang ketiga Kiai Farudin. Ini protokol lupa. Tasyakur tadi ya, tasyakur yang namanya syukuran. Kiai Mujib tadi saya dengar beliau tasyakur bisa kumpul. Namanya orang menyampaikan syukuran sesuai dengan perintah ajaran agama. La in syakartum la azidannakum wa la inna azabi. Setelah itu ceramah agama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil wajadilhum billati hiya ahsan. Nanti ceramah banyak akan disampaikan oleh guru-guru kita sesuai dengan ajaran agama. Beres itu nanti doa. Apakah doa sesuai dengan ajaran Quran? Ud'uni astajib lakum. Beres doa. Apa kayak makan kulu washrobu tapi wala. Jadi tidak ada, insya Allah tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Quran. Betul? Saya lebih percaya terhadap apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i daripada Imam Samudra. Kalau Anda mengatakan semua bid'ah itu adalah dolalah, tidak ada yang mahmudah, tidak ada yang hasanah, tidak ada yang sayyi'ah, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran pada zaman dulu ditulis di pelepah-pelepah kurma, ditulis di tulang belulang, tanpa titik, tanpa baris. Ketika di situ ihdinas siratal mustaqim, nun tidak ada titiknya, tak tidak ada titiknya, ba tidak ada titiknya, ya tidak ada titiknya. Kenapa Quran sekarang ada titik dan ada barisnya, padahal dulu waktu zaman Nabi tidak ada titik, tidak ada barisnya? Berarti titik dan baris adalah bid'ah, dolalah. Ayo, kalau memang semua dikatakan bid'ah dolalah, titik dan baris Quran yang ada sekarang, sebelum Anda membaca dulu, mangga ente baca sok hayang nyaho, bisa siap membaca Quran tanpa titik dan tanpa baris. Kehel aing mah. Halo? Ini kalau sudah kayak Abi Manaru ngajarin saya begitu, ini beliau sanadnya beliau. Cuman aingna bahasa aing belum ditularkan ke saya. Ente masih muda, jangan ngomong aing dulu. Halo? Halo? Ini sudah Quran ada titik, ada baris, itu bukan pada masa Nabi dikasih titik. Sekretaris Wahyu Nabi Zaid bin Sabit ketika mencatat Al-Quran di pelepah kurma ditulis tanpa titik, tanpa baris. Muawiyah bin Abi Sufyan mencatat Al-Quran ditulis di tulang belulang tanpa titik, tanpa baris. Pada masa sahabat, adakah sahabat yang menulis Al-Quran dengan titik dan baris? Tidak ada. Akhirnya sampailah pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Di sana ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Ya'mar. Ada di sana Abul Aswad Ad-Du'ali, ada Khalil bin Ahmad. Mereka-merekalah yang minta kepada Ali bin Abi Thalib untuk diizinkan ngasih titik-titik Al-Quran. Ba titiknya di bawah 1, ya titik 2 di bawah, tak titik di atas 2, tak di atas titik 3. Itu semua titik-titik bukan karya pada masa Nabi, tapi adalah karya tabi'in
seorang ulama pada masa tabi'in yang namanya Abdullah bin Ya'mar, yang pada saat itu belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Kalau seandainya semua bid'ah dolalah ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, bisa jadi titik-titik dalam Al-Quran pun bid'ah dolalah. Betul? Baris-baris yang ada di Quran. Pertama Abul Aswad Ad-Duali, beliau ngasih titik di atas, A titik di bawah, I titik di depan. Oleh Syekh Khalil bin Ahmad dirubah, baris di atas A, baris di bawah, yang melingkar sampai sekarang. Ini anak Kosambi cerdas banget. Yang melingkar U, yakin yang ngomong kayak begini udah dapat berkat. Ini saudara, jadi kita tidak perlu menjelek-jelekkan orang yang tidak pernah melaksanakan bid'ah. Kita tasamuh, hormat kepada mereka. Kita tidak perlu menjelek-jelekkan orang yang tidak kunut. Tidak perlu kita mencela orang yang sholat tarawihnya 8 rakaat. Tidak perlu. Kita melaksanakan sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari guru-guru, sesuai dengan sanad yang nyambung kepada Rasulullah. Tidak perlu mencela orang lain. Lakum dinukum. Itu makna tasamuh. Masih ada tambahan Ki Farudin nih. Kita naik panggungnya. Yang kedua, Ki Zuhri bilang saya menyampaikan manhaj NU. Yang pertama tadi tasamuh, yang kedua adalah tawazun. Tawazun itu artinya seimbang. Pesantren saya dikasih nama Tawazun. Abi K. Manarul menyaksikan betul saya pesantrennya betul-betul tawazun. Kenapa? Karena tempatnya antara pasar dan kuburan. Jadi betul-betul ada di tengah-tengah. Alhamdulillah, nanti K. Muhyiddin Rois kita juga insya Allah akan hadir di sana. Amin. Pakai Lukman tolong diantar. Biasanya kalau didatangi oleh Rois ada barokahnya. Insya seimbang. Seimbang apa doa kita? NU itu harus seimbang. Fid dunya hasanah, hasanah wa qina adzab. Ini ayat keseimbangan, saudara. NU itu menganjurkan kepada kita bagaimana supaya bahagia di dunia tapi bahagia di akhirat. Sebelum kita bahagia di akhirat, kita harus bahagia di dunia dulu. Bagaimana bahagia di dunia? Kita supaya mengamalkan ajaran ujaran ukhrawi, tenang, damai, kita harus benahi dulu tanah yang kita tinggal di situ. Tidak mungkin kita akan sholat dengan tenang kalau seandainya tanah yang kita injak tidak damai. Betul tidak? Kita tidak mungkin beribadah dengan tenang untuk urusan ukhrawi kalau seandainya tanah yang kita tempati, negara Indonesia ini tidak tenang. Betul tidak? Maka untuk itu guru-guru kita memberikan amanah. Ada 2 amanah, amanah diniyah dan amanah watani. Amanah diniyah apa? Kita harus mempertahankan Islam ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang banyak yang ngaku-ngaku aswaja, banyak. Betul? Yang sholatnya ngabisin sop, itu juga ngaku ahlus sunnah. Allah. Biarin, nggak apa-apa, kita nggak usah hina. Itu cara beliau memahami hadis yang seperti itu, tidak perlu kita hina. Memahaminya seperti itu, keyakinannya
seperti itu silahkan, cuman tolong ketika kita bertakbir seperti biasa menempelkan ujung jempol kita ke telinga dan sedekapnya di bawah dada dan di atas perut, tolong juga jangan disalahkan, karena kita juga ngaji dari guru-guru kita sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu. Betul tidak? Jadi artinya negeri kita ini juga harus aman. Bagaimana negeri kita ini akan aman, saudara, kalau kita mendiamkan kelompok-kelompok yang mengusik daripada kedamaian negara Republik Indonesia? Betul? Pendiri negara kita sudah sepakat bahwa Indonesia ini dasarnya adalah Pancasila. Dalam muktamar yang di apa itu? Situbondo, Kiai Ahmad Siddiq mengatakan bahwa Indonesia dasar Pancasila sudah final. Karena Pancasila ini adalah merupakan mengikat perbedaan-perbedaan yang ada di negeri Indonesia ini. Kita bersyukur, sangat bersyukur bahwa kita tinggal di sukunya ratusan sampai 700-an lebih, bahasanya juga ribuan, daerahnya juga banyak, tapi Indonesia alhamdulillah tidak pernah mengalami konflik seperti konflik di negara-negara lain. Makanya Afghanistan datang ke Indonesia, pengen belajar di Indonesia. Kenapa kok Indonesia bisa damai? Meskipun sekarang yang menang Taliban, tapi Talibannya sudah agak ke NU-NU-an. Insya kita sepakati, saudara, meskipun ada kelompok tertentu yang ingin mengganti negara Republik Indonesia, siap, dikit lagi Kiai, yang ingin mengganti negara Indonesia dengan asas lain, apakah asas khilafah, apakah asas syariah, kita sepakat dengan syariah, tetapi kalau diterapkan di Indonesia ini bertentangan dengan al-ahad atau al-mitsaq yang sudah kita sepakati. Aufu bil uqud merupakan ajaran daripada ajaran Islam. Kita harus sepakat dengan apa yang sudah disepakati oleh pendiri-pendiri negara kita. Maka karena ini adalah merupakan sudah konsensus bersama, siapapun yang akan mencoba-coba merubah dasar negara Republik Indonesia, akan mengacak-acak NKRI dengan khilafah dan lain-lain, berarti dia harus berhadapan dengan Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama lah yang termasuk orang ikut berjuang kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena protokol udah datang, alamat kita harus turun. Min alamatil intiqal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.